Ya pemirsa, kembali masih bersama Dea Jihan di Ruang Temu. Kali ini kembali saya masih bersama dengan Mbak Marga dan juga Pak Arya. Kembali lagi nih ke Mbak Marga, kita akan ngomongin soal, tadi di segmen sebelumnya sudah disebutkan soal inovasi-inovasi, tapi kali ini pengen banget nih Ruang Temu atau pemirsa Ruang Temu gitu ya, dapat bocoran soal produk inovasi terbaru yang mungkin bisa di-spill dikit ke penonton. Kira-kira ada apa aja, Mbak? Ngomongin produk inovasi ya, nah mungkin memang belum banyak juga nih dari teman-teman di luar sana yang mungkin banyaknya tahu mengenai produk kami itu lebih utama di bahasa. Sebenarnya kita sendiri juga sudah mulai dan bahkan sebenarnya sudah running itu kita sebutnya upskill. Dalam artian begini, kalau di Cakap fokus bisnis kami itu dibagi menjadi 3, mengenai pembelajaran bahasa, mengenai pembelajaran vocational atau kita sebutnya upskill. Jadi mengarah ke course-course pembelajaran yang memang mendukung anak-anak bangsa untuk bisa elevating their life lah ya. Jadi bisa meningkatkan karir mereka, meningkatkan kemakmuran, maksudnya lebih ke financial part-nya gitu ya. Nah, yang ketiga itu mengenai Cakap itu bergerak dan berkolaborasi juga untuk antar bisnis, jadi untuk institusi atau korporasi yang juga membutuhkan servis yang serupa. Nah, jadi so far kalau misalnya bisa dibilang, inovasi yang kita ingin kembangkan adalah memperbanyak course-course atau melahirkan lebih banyak lagi pembelajaran-pembelajaran yang tidak hanya untuk bahasa, tapi juga yang relevan di pasar untuk makin meningkatkan quality talent-nya Indonesia, anak-anak Indonesia gitu. Nah, banyak sekali memang di luar sana courses yang memang misalnya contoh sales and marketing gitu ya, di luar sana juga ada banyak. Nah, hopefully dengan adanya Cakap di sini, kami juga datang dengan sales and marketing, tapi mungkin lebih ke specific purpose. Misalnya sales and marketingnya lebih dalam lagi untuk industri tourism sektor, misalnya. Jadi itu yang mungkin kami lihat menjadi sebuah harapan kami juga sih, agar anak-anak Indonesia itu makin lengkap skill setnya dan masing-masing orang tidak hanya paham dari sisi yang general, tapi juga sesuai dengan minat dan situasi yang ada di lingkungannya. Fokus begitu ya. Jadi tadi adalah meningkatkan atau upskills anak-anak bangsa ya. Tadi lengkap banget loh, luar biasa. Tunggu apa lagi? Sudah aja. Kalau dari sisi Pak Arya sendiri mungkin menanggapi tadi produk innovation-nya sudah banyak banget, menarik-menarik gitu. Tapi ngomongin soal perusahaan teknologi gitu ya, sebenarnya seringlah kita dengar bahwa teman-teman yang bergerak di bidang itu tuh kayak banyak bakar uang, jadi boncos dan segala macam. Sebenarnya gimana kira-kira bisa melihat mana yang potensial dan mana yang enggak dari sisi investor? Saya melihat itu innovation sebenarnya itu harus menjadi sesuatu yang bisa mendapatkan long term value. Ya, jadi kalau misalnya sebuah startup itu melakukan innovation, tapi sebenarnya inovasi itu hanya memberikan subsidi. Ya, jadi misalnya memberikan sesuatu dengan gratis. Ya, kalau misalnya Cakap bilang, ya udah untuk biar memperbanyak muridnya, saya gratisin aja deh. Ya. Tapi kalau misalnya dengan inovasi tersebut melakukan online dan lain-lain, muridnya tidak mendapatkan benefit, tidak merasakan ada improvement, ada upskilling, jadi lebih pintar dalam melakukan sesuatu, murid-murid ini tidak akan lanjut menggunakan Cakap. Ya. Jadi kalau misalnya inovasi ini jadi unnecessary innovation, inovasi yang tidak dibutuhkan, membakar duit itu akan menjadi cuma-cuma. Ya. Jadi sama dengan misalnya ada produk yang FMCG atau apapun yang melakukan marketing di awal-awal, bilangnya oke, buy one get one atau apapun itu diperlukan untuk mencari atensi dari masyarakat, atensi dari konsumernya. Sama dengan startup-startup yang ada saat ini, free delivery atau apa dan lain-lain, promo-promo itu cuman untuk mencari atensi dari konsumer untuk menggunakan produk mereka atau service mereka. Tapi kalau misalnya setelah setahun dikasih promo-promo terus dan promo itu hilang, kita jadi tidak beli,
atau Tidak tidak nyari pakai, gitu ya? tidak nyari, itu jadi percuma. Inovasi yang dilakukan itu tidak memberikan value yang mau atau sebagai konsumen itu mau bayar. Jadi willingness to pay-nya nggak ada. Oke gitu ya. Ini aku juga dapat bocoran informasi bahwa ternyata Pak Arya ini juga menjadi bagian dari Kadin. Mungkin boleh dong komentar juga soal ini. Tadi sempat disinggung juga oleh Mbak Marga soal urgensi platform seperti Cakap terutama dalam cakupan upskilling karyawan di instansi-instansi tertentu. Itu gimana? Jadi saya di Kadin bidang kewirausahaan. Dan Cakap pun menjadi salah satu partner untuk program-program yang kita mau bawa juga. Dan memang untuk UMKM, kewirausahaan itu membawahi UMKM kan ya. Ini banyak skill-skill yang UMKM ini tidak punya saat ini. Mereka bisa membuat suatu produk tapi tidak tahu cara memasarkannya. Mereka bisa buat suatu produk tapi tidak bisa mengkomunikasikan dengan baik produk ini ke mancanegara. Banyak demand dari Kadin daerah, mereka punya produk, mereka mau ekspor. Tapi ada gap dari knowledge mereka ini, mereka tidak bisa melakukan itu. Satu, tidak tahu caranya mencari customer di luar negeri, tidak tahu caranya mengirim barang ke luar negeri dan lain-lain. Jadi banyak hal-hal yang menggunakan teknologi, kita bisa mengajarkan mereka banyak hal. Bagaimana sebagai UMKM bisa go global. Dan ini ada di agenda kita di Kadin. Oke, bekerja sama dengan teman-teman Cakap gitu ya. Oke, baik, tadi sudah ada banyak kembali lagi produk inovasinya sudah banyak yang mendukung juga ternyata sangat bersemangat untuk support terus gitu. Kalau ngomongin soal visi dari Cakap sendiri ini, kita sekarang sudah di segmen akhir gitu ya. Menurut Mbak Marga yang boleh disampaikan juga kepada pemirsa soal visinya Cakap, apa sebetulnya? Berbicara mengenai visi, of course, visi ini kan besar ya, dan itu panjang lah jalannya. Nah, kami sendiri tuh melihat bahwa Cakap ini sebenarnya sebuah armada lah ya, untuk kita bisa meningkatkan kesejahteraan orang-orang. Nah, kita sebutnya elevating people's lives gitu. Jadi visi kami adalah seenggaknya dengan adanya keberadaan kami, keberadaan Cakap ini, itu bisa memberikan dampak positif. Utamanya kami memang membantunya melalui edukasi. Lalu nanti penerapannya bisa meningkatkan kesejahteraan teman-teman atau anak-anak bangsa. Itu sih visinya. Oke, luar biasa banget ya. Pak Arya, mungkin pesan yang bisa disampaikan dari sudut pandang teman-teman venture capitalist agar bisnis tech base bisa bertahan di tengah tahun yang tantangannya sebanyak itu gitu ya. Kira-kira apa? Tips mungkin, pesan? Tipsnya ya, kalau menurut saya sebagai founder, sebagai startup itu integritas yang paling penting. Integritas ini banyak turunannya dan menurut saya yang relevan dengan startup itu adalah mereka harus sadar bahwa harus jujur ke diri sendiri, jujur ke investor. Sebenarnya ini produk mereka ini ada marketnya nggak sih? Produk ini cocok nggak? Timingnya pas nggak saat ini? Jadi itu harus terbuka ya? Iya, kalau menurut saya banyak kan orang bilang fake it till you make it. Pernah dengar nggak? Bajan. Menurut saya ini mungkin zaman-zaman dulu ada banyak orang yang fake it till you make it dan berhasil gitu. Tapi kalau menurut saya di zaman yang sekarang, di mana sosial media ada di mana-mana, ya kalau kita melakukan suatu hal aja langsung bisa viral dan lain-lain. Ini sebaiknya jujur aja deh, mending kalau misalnya emang lagi problem, perlu cut cost dan lain-lain, do it gitu. Jangan diem-diem. Apa? Jangan diem-diem. Jangan diem, nanti tahu-tahu udah meledak doang gitu. Oke. Ya, jadi jujur, being komunikasi yang baik juga itu menurut saya penting di saat-saat yang tough time. Karena sebagai investor kita lebih mending membantu orang yang komunikatif kan, dibanding tahu-tahu startupnya udah mau mati tinggal 2 bulan dia telepon, Pak Arya udah mau mati nih, tapi selama ini nggak ada komunikasi yang baik. Tapi kalau selama ini bilang oh ini ada masalah ini,
mungkin ada solusinya ini, mungkin saya bisa bantu. Oke, itu poin-poin dari sudut pandang teman-teman Ya. investor. Kalau dari Mbak Marga dan teman-teman Cakap sendiri, sebetulnya pihak mana lagi yang mungkin bisa diajak untuk kolaborasi supaya bisa semakin besar dan mencapai visi-visi yang tadi sudah disebutkan? Mungkin kalau dibilang spesifik siapa pihaknya, kita sih cukup open lah ya untuk setiap pihak yang ingin mengembangkan edukasi, utamanya edukasi Indonesia. Jadi kalau misalnya dibilang siapa aja, of course tidak terlalu lepas dari ekosistem atau demand-nya juga. Aku bisa bilang kalau dicakap dari sisi bisnis, itu kita juga melihat ekosistemnya itu adalah antara murid dengan pengajar dan juga of course dengan entity-entity yang akan mensupport infrastrukturnya ya. Salah satunya ya kita sebagai company gitu. Jadi kami sendiri melihat bahwa tidak hanya dari 3 pilar ini saja, tapi juga banyak sekali yang lain seperti infrastruktur internet dan juga of course regulations and policy dari pemerintah. Tapi of course kita tidak melupakan tadi pengembangan guru. Sebenarnya guru juga sangat-sangat important. Kita melihat masih lack sekali number of quality teachers, bahkan yang memang quality-nya itu anak-anak Indonesia ya yang jadi gurunya. Jadi kami melihat ada urgency juga nih untuk empowering more people untuk become a teacher gitu. Dan mungkin tidak tabu ya melihat bahwa teacher itu sebagai mungkin memang profesi yang mulia, tapi sebenarnya kan bisa dibilang masih cukup di bawah ini ya, fasilitasnya masih belum terlalu banyak. Terbatas ya. Iya. Oke, luar biasa. Ikut berbangga, ini inovasi anak muda bangsa kita ya, luar biasa. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Tapi saya sebelum menutup perjumpaan kita hari ini, pengen minta final words. Untuk sepanjang diskusi kita hari ini, begitu ya, untuk menutup diskusi, saya mau dari Pak Arya dulu deh kalau gitu. Oke. Silakan Pak. Saya mungkin mau kasih pesan kepada para orang tua. Karena menurut saya role-nya orang tua untuk elevate education di Indonesia itu sangat penting. Mungkin gurunya perlu di training lagi dan lain-lain, tapi kalau sebagai orang tua ini tidak mendorong anaknya untuk meraih edukasi yang lebih tinggi, percuma ada supply guru yang pintar-pintar, tapi tidak ada demand untuk knowledge tersebut. Jadi untuk bisa ada demand terhadap good education dan lain-lain, ini role orang tua menurut saya sangat paling penting. Jadi pesan saya mungkin kepada orang tua yang menonton di sini, jangan melimit potensi anak sendiri. Biarkan anak itu explore, dan menurut saya nilai itu bukan sesuatu yang it's not everything. Ranking itu bukan everything. Kadang kalau tidak ada ranking malah kita ini sebagai individu mau belajar lebih banyak. Bisa explore kemana-mana. Bisa explore lebih banyak. Bisa belajar karena nggak ada the sky is the limit gitu. Nggak ada limitationnya. Jadi kalau misalnya itu doronglah putra putri Anda untuk bisa explore, tentu explore hal-hal yang baik ya, dan berikanlah kebebasan untuk belajar. Karena mungkin nggak semua orang itu bisa jadi engineer, tapi dia mungkin bisa menjadi talenta kreatif, desain yang baik dan lain-lain. Jadi berikanlah kesempatan untuk anak putra putri Anda untuk belajar ilmu-ilmu yang mereka senangi, mereka punya passion. Oke, thank you Pak Arya. Nah, ini sekarang geser ke Mbak Marga. Silakan Mbak. Aku setuju banget sama pendapatnya Pak Arya dan final word-nya Pak Arya ya. Of course, sky is the only limit. Jadi nggak ada limit sebenarnya ya. Nah, mungkin di luar dari mengeksplor lebih banyak hal, sebenarnya lebih ke arah positivity juga, mindset juga. Beberapa pekan yang lalu aku dengar nih ada information mengenai World Happiness Report. Jadi Indonesia itu happiness-nya ke 84 dari satu dunia. Nah, di situ membuktikan bahwa wah, orang-orang Indonesia sebenarnya masih punya room nih 84 lagi kan untuk menjadi happiest country. Nah, di situ aku lihat bahwa dengan adanya confidence atau skill ya, itu sebenarnya of course bisa meningkatkan
happiness harusnya. Karena kalau orang confident kan artinya positive mind-nya lebih banyak, vibes-nya lebih berasa lebih positif lah ya. Jadi sebenarnya yang aku lihat mungkin education itu one of the things yang lumayan hard sih buat, apalagi kalau misalnya ngomongin usia, mungkin anak-anak di masa usia dini belajar itu wajar. Tapi kalau misalnya udah makin dewasa, mungkin udah tahu lah ya, ada limitations of belajarnya, waktunya limited gitu ya. Nah, at some point inginnya sih lebih mengarahkan ke teman-teman semua bahwa untuk become a positive person, seenggaknya you need some of the knowledge atau consciousness untuk become a better person kan. Dan itu sebenarnya bisa dicari dengan belajar. Dan selalu belajar kapanpun itu, di usia manapun. Wow, luar biasa, teman-teman dulu pemirsa, keren banget ya. Luar biasa, terus banget sekali lagi nih, Mama Marga juga anak muda Indonesia nih. Oh iya, benar dong. Iya dong, kita, aku juga. Luar biasa, oke, terima kasih banyak. Kalau begitu, tadi ada Mbak Margarita Tan, Chief Growth Officer Caka, kemudian ada juga Pak Arya Setia Dharma, CEO Prasetya Dwi Dharma, sudah join kali ini di ruang tamu. Mudah-mudahan tadi diskusi kita bisa bermanfaat bagi pemirsa semua yang menonton hari ini. Oke pemirsa, sampai jumpa di ruang temu dan tamu-tamu selanjutnya. Akhir kata saya Dewi Jihan, pamit, kita jumpa di episode selanjutnya. Dadah!